Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan praktek akuntansi kelas 5A hari ini kita akan membahas tentang siklus manufaktur. Tapi kita akan membahas tentang biaya-biaya. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang persediaan, elemen terpenting yang kedua adalah biaya-biaya. Karena perusahaan manufaktur kan ya tentunya mengeluarkan biaya untuk aktivitas produksi. Nah, bagaimana jenis-jenis biayanya itu di dalam perusahaan manufaktur? Nah, biaya produksi itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah biaya material atau bahan baku langsung, direct material. Ini maksudnya adalah ya biaya bahan baku yang memang terlibat langsung di dalam produksi suatu barang. Nah, di sini saya contohkan tepung di perusahaan roti. Nah, tepung ini kan ya langsung terlibat kan di dalam uh, pembuatan roti. Kemudian kayu di perusahaan furnitur. Nah, kayu ini kan ya terlibat langsung dari perusahaan furnitur. Perusahaan furnitur ini kan kalian yang tahu kursi, meja, kan itu kan bahan baku langsungnya. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, direct labor ini ya atau tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang memang ya langsung terlibat di dalam proses produksi suatu barang. Contohnya bagaimana? Contohnya pengaduk adonan di perusahaan roti. Nah, itu kan langsung terlibat di dalam proses pembuatan roti, pembuatan produknya. Contoh yang lain adalah karyawan assembly atau pemasangan di perusahaan furnitur. Nah, karyawan pemasangan ini kan langsung terlibat di dalam proses produksi misalkan kursi atau meja. Nah, pokoknya tenaga kerja yang memang sangat penting, yang sangat esensial gitu di dalam proses produksi di perusahaan. Nah, yang ketiga adalah biaya overhead. Nah, biaya overhead ini adalah biaya yang tidak terkait langsung di perusahaan. Biaya yang tidak terkait langsung pada proses pembuatan suatu produk di perusahaan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah biaya material tidak langsung. Biaya material tidak langsung ini biasanya nilainya sangat kecil atau biasa yang dibilang sebagai biaya pembantu. Biaya apa namanya? Biaya bahan baku pembantu atau biaya penolong. Nah, ini contohnya adalah label pada bungkusan roti. Ini kan nilainya sangat kecil dibandingkan roti itu sendiri. Kemudian contoh yang lain adalah lem kayu pada perusahaan furnitur. Lem ini ya kan nilainya sangat kecil daripada kursi itu sendiri. Nah, kemudian adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung nih ya yang tidak langsung terlibat di dalam proses produksi. Misalnya apa? Supervisor, kemudian staf keuangan. Kalau staf keuangan kan dia tidak ikut campur dalam proses produksi roti. Seperti itu. Nah, kemudian adalah staf R&D. Kemudian yang R&D ini maksudnya adalah research and development ya. Kalau kalian belum tahu atau riset dan pengembangan. Nah, itu dia termasuk di tenaga kerja tidak langsung. Kemudian yang ketiga, biaya pemeliharaan dan reparasi. Nah, contohnya bagaimana ya? Biaya perbaikan dan spare part mesin. Itu yang termasuk oleh biaya overhead. Kemudian yang kategori yang kedua adalah biaya non produksi. Nah, biaya non produksi ini adalah ya biaya-biaya yang di luar produksi. Misalnya biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan setelah perusahaan tersebut memproduksi barang sehingga dapat dijangkau oleh konsumen. Nah, biaya-biaya pemasaran ini apa saja? Ya, biaya iklan agar produknya lebih dikenal di masyarakat. Kemudian biaya-biaya distribusi produknya agar produknya itu tersebar di beberapa daerah seperti itu. Kemudian biaya administrasi dan umum ya. Biaya-biaya administrasi ini artinya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk administrasi, urusan-urusan administrasi seperti penginputan data, kemudian payroll. Payroll itu maksudnya ya departemen-departemen
di luar produksi, departemen penggajian, seperti itu. Nah, di sini kita kategorikan lagi biaya berdasarkan volume produksi. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Nah, fixed cost ini biaya yang konstan atau tidak berubah atau tetap meskipun perubahan volume produksi. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi yang tidak terpengaruh oleh volume produksi. Contohnya apa saja? Ya, biaya sewa gedung, biaya asuransi, dan biaya pajak. Nah, ketiga biaya-biaya ini kan tidak terpengaruh oleh volume produksi. Biaya sewa gedung misalkan, apakah terpengaruh oleh biaya produksi? Tidak. Biaya asuransi? Tidak juga. Biaya pajak tarifnya sama dari pemerintah. Otomatis tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Kemudian biaya-biaya variabel atau variable cost. Nah, variable cost ini adalah biaya yang berubah seiring dengan volume produksi. Jadi terpengaruh oleh volume produksinya. Jadi kalau misalkan volume produksinya naik, biaya variabelnya juga naik. Volume produksinya turun, biaya variabelnya juga turun. Contohnya apa saja? Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pengemasan produk. Kita contohkan di sini biaya bahan baku. Jika volume produksi itu ditargetkan akan naik, maka otomatis kita harus menambah bahan baku produksinya. Otomatis biaya bahan bakunya kita akan naik. Tenaga kerja langsung misalkan juga. Kalau kita menargetkan volume produksi kita naik, maka kita harus membayar lebih tenaga kerja langsung yang terlibat dalam produksi itu. Biaya pengemasan produk juga. Kalau produknya banyak, ya otomatis kita membutuhkan kemasan yang lebih banyak lagi. Nah, itu membutuhkan biaya yang juga lebih banyak. Jadi, biaya yang berubah seiring dengan peningkatan atau penurunan volume produksi. Itu yang disebut variable cost. Nah, di sini kita bagaimana menghitung biaya produksinya? Nah, ada beberapa metode, ada 2 metode tepatnya, yaitu metode variable costing dan metode full costing. Nah, yang pertama kita bahas variable costing. Variable costing ini sendiri adalah metode perhitungan biaya produksi dengan menghitung item-item biaya variabel saja. Apa saja biaya variabel itu? Nah, yang sudah kita bahas tadi kan, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan lain-lain. Nah, perhitungannya begini. Perhitungannya adalah misalkan biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, overhead variabel, administrasi variabel, kemudian pemasaran variabel, itu kita jumlahkan semua, itu ketemu harga pokok produksi, metode variable costing. Nah, yang kedua adalah metode full costing. Nah, kalau full costing ini sendiri, kita tidak hanya menghitung variable costing, variable cost-nya, tetapi juga fixed cost-nya kita hitung juga, kita masukkan juga dalam perhitungan. Maka metode perhitungan biaya produksi dengan menghitung biaya penuh full, yaitu semua biaya termasuk variabel dan biaya tetap atau fixed cost. Nah, perhitungannya seperti ini. Ya, biaya bahan baku termasuk variabel, tenaga kerja langsung termasuk variabel, biaya overhead tetap ya termasuk tetap, overhead variabel termasuk variabel, administrasi variabel termasuk variabel, sampai biaya pemasaran variabel. Nah, itu dihitung semua antara unsur-unsur biaya tetap dan variabel, kita jumlahkan, ketemu harga pokok produksi metode full costing. Ya, terima kasih, sampai di sini saja ya penjelasan biaya-biaya untuk perusahaan manufaktur. Kalau yang ada ditanyakan bisa WA saya, Japri saya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.